Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Bu Heti. Sehari ini Bu Heti bersama kelas 4B akan melakukan berkuda dan memanah di Darussunnah, yaitu tempat berkudanya Ustadz Abdullah Gimnastiar. Selamat datang di Darussunnah. Darussunnah ini adalah tempat atau sarana yang guru kita gagas, Ki Haji Abdullah Gimnastiar, atau yang sering kita sebut AA, sebagai sarana atau tempat untuk santri dan umumnya untuk jamaah untuk melaksanakan dua diantaranya olahraga yang disunahkan, yaitu berkuda dan memanah. Kenapa sih kita sebagai umat muslim harus belajar berkuda dan memanah? Ada yang tahu? Ya, betul, sunnah Nabi, sunnah Rasul ya. Dan berkuda memanah ini jelas fadilahnya, jelas diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya. Terdapat dalam surat Al-Anfal ayat 60. Coba ulangi. Ya, nanti boleh dihafalkan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Artinya, dan persiapkanlah dengan segenap kemampuan yang kalian miliki dan dari pasukan berkuda yang menggentarkan musuh Allah, musuhmu dan musuh yang kalian tidak ketahui. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui itu. Jadi perintahnya juga harus mempersiapkan, berlatih, belajar ilmunya tentang berkuda dan memanah ya. Karena tujuan akhirnya belajar berkuda memanah ini adalah untuk jihad fisabilillah. Selanjutnya diperkuat juga dalam hadis. Siapa sahabat Rasul yang paling tegas, yang paling kuat? Ya, betul. Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata atau menuliskan surat kepada kaum hausnya, alimu wa auladakum asibahah wa rimayah wa rukubal khair. Ajarilah anak-anak kalian asibahah, memanah. Jadi berkuda ini sangat spesial bagi umat muslim ya, harus mempelajarinya. Jelas diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicontohkan langsung oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dalam surat Al-Qur'an juga disebutkan, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Artinya, jika kalian benar-benar ingin dicintai Allah, maka ikutilah aku. Kata aku ini adalah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi apa-apa saja yang dicontohkan oleh Rasul, kita harus mengikutinya, mengamalkannya, bukan hanya berkuda dan memanah saja ya, tapi akhlak Rasul ya, sikap Rasul, perilakunya itu harus diamalkan juga. Jadi yang sunnah ini memperkuat untuk melaksanakan yang wajib ya, harus memperkuat buat mengamalkan yang wajib. Jangan sampai yang sunnah dilaksanakan tapi yang wajib dilalaikan, jangan sampai ya. Jadi harus memperkuat. Selanjutnya nih, di depan kita sudah ada satu kuda, namanya Ajib. Ada yang tahu? Ada yang sama namanya? Kita sekarang membahas kuda ya. Kuda ini memiliki karakter, memiliki sifat juga sama seperti manusia ya. Kadang moodnya baik, kadang moodnya tidak baik ya. Jadi memiliki sifat spesial. Dua sifat spesial
terdapat dalam kuda. Yang pertama, kuda ini setia. Setia kepada siapa? Setia kepada penunggangnya, kepada yang merawatnya, kepada yang memeliharanya, kepada yang ngasih makan. Nah, ya. Dan salah satu cara kita sebagai penunggang memperkenalkan diri kepada kuda, membentuk bonding, berkenalan sama kudanya itu dengan cara ngasih makan. Ya, cara ngasih makannya gimana caranya? Ini ada tekniknya juga, jangan sembarangan ngasih makan. Makanan terfavorit kuda ada yang tahu? Apa? Selain rumput, cemilannya apa? Wortel. Nah, nanti boleh ya kalau masuk stable atau tempat berkuda bawa wortel. Pasti kudanya langsung ngeliatin, langsung kenal ya. Nah, biasanya dan ini salah satu yang disyariatkan juga ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum naik kuda itu selalu mengusapkan sorbannya terlebih dahulu kepada kudanya biar kenal ya. Jadi cara kuda mengetahui dan berkenalan siapa penunggangnya itu dengan cara mencium bau badan kita. Nah, salah satunya dengan cara ngasih makan, karena tangan kita ini biasanya kalau berkeringat suka mengusap kemana-mana kan ya. Nah, biasanya caranya ngasih wortelnya itu sengaja dipotong kecil-kecil ya, ditempel di telapak tangan. Nah, ini ya, langsung ditempel ke mulut kudanya. Secara langsung kuda mencium bau telapak tangan kita. Nah, itu ya caranya. Jangan megang wortelnya kerucut. Nah, apalagi tangan kita sudah memegang wortel pasti bau wortel. Nanti kudanya kebingungan. Ini mana wortel, ini mana tangannya. Harus hati-hati, resiko tergigitnya sangat besar kalau kerucut. Tapi kalau terbuka seperti ini lebih aman. Dan jangan ragu nih ya, jangan ragu, harus berani, harus yakin, karena kuda ini mengetahui sifat orang yang di depannya ya, kondisi orang yang di depannya. Kalau lagi ragu tahu kudanya ya. Nah, bisa jadi beranian kuda dibanding penunggangnya ya. Jadi jangan ragu kalau mau ngasih makan, jangan maju mundur, nanti diduluan sama kudanya diambil ya. Dia harus yakin ya siapa pemimpinnya ya. Seni belajar berkuda ini adalah seni belajar kepemimpinan tuh. Ada yang memimpin dan ada yang dipimpin. Nah, itu ya. Jadi harus memimpin kuda nanti pas mengendalikan, bukan dipimpin sama kuda. Kudanya mau lari, kitanya belum siap ya. Kudanya mau belok kiri, kita mau belok kanan. Jangan berlawanan, tapi harus nurut kudanya, harus tegas instruksinya ya. Harus belajar memimpin ya, apalagi seorang laki-laki harus wajib bisa memimpin. Selanjutnya tadi yang berkenalan setelah ngasih makan, ini salah satu yang disunahkan juga ya. Dalam hadis al-barakatu fi nawasiyal khail ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang mengusap ubun-ubun kuda, pahalanya akan mengalir sampai yaumil akhir. Kita sebelum menunggang pun juga pahalanya sudah mengalir, sudah punya tabungan, kebaikannya sudah dicatat ya. Apalagi kita mengamalkan istiqomah berkuda memanah ini ya. Nah, ubun-ubunnya ada di mana? Ada di antara mata kudanya, di antara mata kudanya. Jidatnya ya. Sudah kasih makan, usap ubun-ubun kudanya. Itu ya. Itu yang karakter setia. Ya, selanjutnya nih karakter waspada. 4 resiko nih yang saya akan sebutkan ya, biar kita lebih hati-hati lagi berdekatan dengan kuda. Di depan kuda bisa menggigit. Di depan kuda bisa menggigit nih. Nah, ciri-cirinya, nah, kita bisa lihat ciri-cirinya, indikatornya saat kuda tidak nyaman, saat kuda mau menyerang. Nah, bisa dilihat dari telinganya. Ya. Saat telinganya ke depan, saat kita datangi berarti itu kudanya lagi baik, moodnya lagi baik ya, lagi menerima orang baru tuh, kalau ke depan ya. Tapi kalau telinganya ke belakang, nah itu harus hati-hati ya, lebih baik kita menghindar
Apalagi mendekati kuda yang tidak ada pendampingnya, tidak ada pelatihnya, jangan didekatin ya. Nah itu harus hati-hati. Tapi telinganya lagi di tengah-tengah itu lagi memperhatikan sesuatu. Nah gitu ya. Nanti kalau berdekatan sama kuda lihat telinganya kalau mendekati ya. Oke, selanjutnya di belakang kuda bisa menendang. Tendangan kuda itu sangat kuat ya. Yang ketiga, di bawah kuda bisa jadi kalau mau masuk area berkuda atau stable namanya ya, wajib menggunakan sepatu ya, harus ya, ini mah harus ya, minimal tidak walaupun keinjak juga tidak terlalu parah ya kalau pakai sepatu, karena ada yang menghalangi, ada alas ya. Oke, selanjutnya di atas kuda bisa melempar. Jadi kita harus tahu ilmunya, jangan tiba-tiba datang naik langsung ke punggung kuda. Nah nanti kudanya kaget ya, ini siapa yang mau naik kenanya, nggak berkenalan dulu gitu ya. Oke, 4 resiko itu bisa kita hindari ya, seperti halnya tadi kita bersepeda, bermotor, bermobil, semua kegiatan itu ada resikonya, tapi kita bisa hindari dengan cara tahu ilmunya, kita pelajari ilmunya. Oke ya, selanjutnya tadi setelah berkenalan, gimana sih nih cara naik ke kudanya, gimana? Ada yang tahu? Nah, tadi disebutkan dalam hadis apa tadi? Waruku bal khair, engkau melompat ke atas punggung kuda ya. Nah, kan tadi sudah dijelaskan finalnya atau tujuan akhirnya adalah untuk berperang ya. Masa kita nanti lagi berperang mau naik kuda harus nyari-nyari dulu tangga ya, jadi keburu kepanah tuh ya. Iya, makanya harus belajar dulu ya, yang penting tahu dulu ilmunya, caranya. Nah sekarang ke yang lebih teknis ya, cara naik ke kudanya dengan cara melompat. Oke, selanjutnya tadi setelah berkenalan, sudah berkenalan, baru teknik dasar menunggang sekarang ya. Oke, caranya gimana caranya? Yang pertama, pegang tali kendalinya menggunakan tangan kiri. Nah, ini tujuannya untuk apa? Untuk kudanya tidak bergerak ya, jadi bisa tertahan sama kita. Oke, selanjutnya tangan kanan pegang ujung sadel atau tempat duduk. Nah, tumpuannya ada di kaki. Lompat setingginya, tempel dulu perut di punggung kuda. Coba 1, 2, 3, up. Nah, baru lempar kaki ke. Nah, seperti itu ya. Sudah siap berkuda? Siap. Kenapa ini jadi mempelan suaranya? Sudah siap berkuda? Siap. Siap ya. Untuk ikhwan wajib ya mencoba dulu. Tapi kalau tidak bisa ada teknik lagi, satu lagi, dipermudah, dibantu sama pelatihnya atau sama temannya. Oke, caranya seperti tadi, dipegang tali kendalinya, baru dipegang ujung sadelnya, kaki kiri ditekuk. Nah, dipegang sama temannya, 1, 2, 3 harus bareng. 1, 2, 3 up. Tuh, lebih ringan ya. Siap? Siap. Ya, kita coba ya. Oke, itu teknik itu digunakan saat situasi lagi mendesak juga ya. Jika kita lagi berkuda nih ke atas gunung, tidak ada tangga, nah ada temennya, boleh dibantu seperti itu ya, tapi tidak keseringan juga ya, karena itu bisa mencederai punggung kuda juga. Setelah di atas punggung kuda, hal yang paling penting yang kita lakukan adalah cara pegang tali kendalinya. Cara pegang tali kendalinya yang betul adalah digenggam. Tuh, seperti itu di depan tuh sudah dicontohkan sama coachnya. Digenggam seperti kita pegang cangkir. Nah, dikunci sama jempol. Teknik ini sangat kuat ya, karena kita lama berkuda, tangan kita bisa berkeringat. Kalau sudah berkeringat, talinya los, terlalu panjang, kudanya tidak terkontrol, bisa tiba-tiba lari ya. Nah, tapi kalau teknik ini sangat kuat, aman ya. Biasanya untuk pemula ini ya suka salah. Cara pegangnya kayak Mang Delman. Nih, coba. Nih, ini salah ya. Jangan dilakukan ya. Karena apa? Karena sering naik Delman ya. Nah, ini salah. Tapi yang betul itu digenggam.
Nih, coba yang betul gimana? Ini salah. Oh, itu Ya, benar. posisinya di punggung kuda, tangan kita rileks ya. Dibalikin. Dari mulut kuda ke tangan kita talinya proporsional. Jangan terlalu kencang, jangan terlalu kendor juga ya. Kalau terlalu kencang nanti kudanya gak mau gerak. Diam we ada di tangan sama kita ya. Jadi rileks saja. Tuh, segitu ya. Oke, selanjutnya titik keseimbangannya ada di mana? Nih, biar nggak goyang kanan, goyang kiri baru naik ya. Jadi fotonya miring nanti ya. Nah, keseimbangannya ada di mana? Ada di ketegakan badan. Nah, jadi naik kuda itu badannya jangan bungkuk. Nanti kalah gagah atau sama kudanya ya. Nah, ada gas pasti ada rem, betul. Ada rem, masa digas terus nanti nabrak kudanya ya. Nah, remnya ada di mana? Ada di tangan kita. Tinggal ditarik saja dua-duanya ke belakang badan kita. Coba lagi jalan nih, udah digas. Rem. Oh, tepuk tangan. Gas lagi dong, Kak. Nih, di perut. Lagi nih untuk awat. Nih, biasanya suka salah nih untuk awat. Gasnya ada di gasnya maaf. Remnya ada di mana? Tangan. Ya, bukan di mulut nih. Pikir panjang ya, jangan teriak juga nanti bukannya berhenti malah lebih kencang ya, tapi peluk saja lehernya, pegangan ke leherku kuda. Coba jalan miring kanan miring kiri, peluk saja. Nah lagi ketuk lagi lebih cepat, peluk langsung kudanya up. Nah, insya Allah kudanya mulai melambat dan bisa sampai berhenti. Ya, badan kita tidak akan langsung jatuh. Ya, nah jadi ya langsung peluk siapa? Kudanya ya, jangan lupa. Selanjutnya tapi ada beberapa kuda nih yang sudah dipeluk nih kayak Ajib nih baru saja, tetap saja jalan pelan. Nah, dalam kondisi itu langsung bisa turun saja. Caranya gimana? Peluk leher kudanya, baru lempar kaki kanan ke sebelah kiri. Nah, gitu ya. Tumpuannya harus 2 kaki ya, biar kita tidak keseleo atau disok. Ya, itu teori-teori mengenai berkuda disampaikan oleh instruktur. Berikutnya adalah prakteknya. Penasaran seperti apa prakteknya? Saksikan di video part 2-nya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.